pernah dengar, tapi nggak tahu. Tahu, tuberkulosis kan? Tahu nggak kalau penyakit itu menular? Kurang tahu sih. TB ya, TB itu adalah singkatan dari tuberkulosis. Tuberkulosis jadi itu adalah nama suatu penyakit. Penyakit akibat infeksi oleh kuman yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Ya, jadi itu adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh kuman yang kita sebut sebagai Mycobacterium tuberculosis. Penyakitnya disebut tuberkulosis atau singkatannya TB, ya. Atau kadang-kadang juga disebut singkatannya TBC. Nah, MDR itu adalah singkatan dari multi drug resistant. Multi itu artinya banyak, resisten itu artinya kebal. Ya, kebal, obatnya kebal. Obat yang seharusnya bisa membunuh kuman itu kebal terhadap obat-obat yang seharusnya bisa mematikan kuman tersebut. Nah, karena obatnya itu lebih dari dua, ya, lebih dua, dan yang dua itu menyangkut dua obat yang poten. Ya, dalam ini kita ya adalah rifampicin dan INH atau isoniazid, maka disebut multi drug resistant. Reaksi saya pada saat tahu pertama kali itu sempat kaget, terus sempat mengalami penolakan juga, soalnya nggak percaya aja kok bisa, perasaan saya penasaran gitu, maksudnya tertular dari siapa gitu, kok bisa tiba-tiba langsung MDR. Ya awal-awalnya itu batuk, kurang lebih sekitar 2 tahun lamanya batuk. Cuman pada saat tahun-tahun pertama, awal-awal pertama batuk dulu nggak kepikiran kalau ini tuh sakit TB, jadi mikirnya cuman batuk biasa gitu. Tapi lama-lama kok tambah sakit, sempat bilang ke orang tua sih, tapi orang tua ngomong, kamu jangan manja, itu mungkin sakit biasa, coba diminumin obat batuk. Jadi sudah diminum obat batuk, sembuh. Habis itu selang beberapa bulan kemudian kambuh lagi, batuk lagi, terus diminumin obat batuk lagi, sembuh lagi. Terus dikasih obat lagi gitu seterusnya. Akhirnya puncak-puncaknya di tahun-tahun terakhir itu, tahun kedua itu sudah parah. Jadi batuknya udah benar-benar nggak bisa disembuhkan. Batuknya itu sampai benar-benar menyerang ke paru-paru, yang namanya dada itu sakit banget, rasanya terus sesak, panas, dan itu akhirnya orang tua nyaranin untuk periksa ke rumah sakit, ke Poliparu waktu itu belum ke Karangmenjangan. Jadi awal periksa itu di rumah sakit Dr. Suwandi. Di situ dilakukan berbagai macam tes, mulai dari ronsen, tes darah, sama dahak. Di situ baru ketahuan hasilnya kalau saya resisten rifampicin. Dari awal, dari sebelum saya sakit pun sudah tahu dari dulu kalau penyakit TB itu menular. Karena baca-baca dari artikel-artikel di internet, terus dari teman-teman juga pernah cerita. Tanggapan keluarga menerima, ikhlas. Yang penting saya mau berusaha, intinya saya mau berobat sampai selesai, dan tentunya saya berdoa sama Allah supaya diberi kesembuhan. Efek sampingnya banyak ya, mulai dari mual, terus muntah, terus gatal-gatal, sama badan itu rasanya panas sekali. Sebenarnya ada juga yang lebih parah, misal setelah minum obat itu nyampe rumah kayak ada suara-suara orang bisik-bisik di telinga gitu. Nggak tahu itu suara siapa, kayaknya kedengeran jelas kayak pasar gitu di rumah.
Padahal di rumah nggak ada siapa-siapa waktu itu. Tapi kedengarannya kenceng banget, kayak pokoknya kayak udah kayak tidur di tengah pasar gitu. Obat itu memang lama ya, jadi obatnya lama, memang agak lebih banyak ya, lebih banyak dan tidak perlu. Tapi ada satu hal yang mungkin perlu diketahui bahwa obat itu adalah gratis. Ya, jadi pasien datang ke rumah sakit ya tempat pelayanan MDR dan obat itu gratis, tidak dipungut biaya pun, karena itu menjadi bagian dari program pemerintah. Yang paling berperan tentunya ibu saya. Dari awal mulai saya drop jatuh sampai saya mulai awal pengobatan sampai selesai pun ibu saya yang selalu mensupport saya. Yang terberat menyangkut emosi. Saya harus menahan emosi saat dia marah, saat dia tersinggung, saat dia beban beratnya dia jalani pengobatan seperti itu. Terus penentangan dia yang kamu harus gini, dia tentang, itu hal yang terberat sebenarnya menyangkut emosi. Karena dari awalnya dia kan termasuk dari kondisi yang mengkhawatirkan sudah. Itu kategori saya sendiri ya, mengkategorikan sudah kondisinya mengkhawatirkan. Berat badan sampai turun drastis, duduk aja sudah kesulitan, harus ditopang dengan bantal kecil, nggak bisa duduk enak, posisi apapun dia merasa nggak nyaman, naik kendaraan juga nggak nyaman. Itu yang paling berat awal-awal pengobatan, saat dia mulai merasakan efek dari pengobatannya. Pengobatan TB atau TB-MDR itu memang harus menyangkut banyak aspek, banyak orang yang terlibat, bukan hanya dokternya saja, bukan hanya perawatnya saja, tapi lingkungannya, terutama adalah keluarga yang terdekat. Untuk menciptakan lingkungannya, akhirnya nanti tercipta suatu lingkungan keluarga yang nyaman, tidak ada bebas dari penyakit, terutama penyakit ini, karena memang tidak ada yang sakit yang bisa bertindak sebagai sumber penularan penyakit atau penyakit infeksi tadi. Sebagai sesosok yang cukup humoris, dulu awal-awal dia waktu pengobatan kondisinya sangat parah sekali. Dia ke sini diantarkan oleh ibunya dan ibunya sangat mensupport sekali dan selalu mendampingi, memberikan semangat di saat menjalani pengobatan. Di awal-awal Firman pengobatan itu memang merasakan efek samping sedemikian rupa, tapi Firman tidak pernah menyerah. Sampai akhirnya Firman berhasil melewati masa pengobatan TB-MDR selama 2 tahun. Dan sampai sekarang Firman bisa berbagi pengalamannya menjadi pendidik sebaya, karena Firman sekarang menjadi salah satu anggota Rekat Surabaya. Dan sekarang Firman aktif memberikan support dan mendampingi pasien-pasien yang sedang mengikuti pengobatan di RSUD Dr. Sutomo.
Jadi yang penting itu ya, jadi untuk yang penting untuk kita, untuk masyarakat ya, bahwa TB itu bisa diobati. Masalahnya itu hanya kepatuhan, kesabaran, ya, kemudian minum obat teratur, ya, dan seterusnya, sampai betul-betul lamanya itu sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh dokter. Ya. Nah, sekarang yang penting itu kalau kita melihat tadi ceritanya, kalau pengobatan itu ya lama, ya efek sampingnya banyak, ya, dan sebagainya. Kalau sudah seperti gini, memang yang paling enak apa? Ya jangan sampai orang yang sakit TB tadi, yang belum MDR itu jangan kemudian tidak sembuh, malah berakibat menjadi MDR. Itu yang paling penting. Jadi sebenarnya itu pencegahan itu adalah yang lebih penting daripada pengobatan. Oleh karena itu, janganlah kalau orang yang sakit TB itu ya sebaiknya pada saat didiagnosis, oh belum MDR, ya diobati dengan teratur, ya sesuai dengan apa yang sudah dengan dokter, sembuh tanpa ada risiko menjadi MDR. Itulah yang nomor satu. Pesannya pokoknya tetap semangat, jangan putus asa, karena kita sakit seperti ini bukan kita yang minta, dan sakit TB MDR itu ada obatnya dan pasti bisa sembuh. Dan kalau untuk berobat, jangan terlalu dibikin stres ya, dibikin enjoy saja, meskipun memang sulit sih, kenyataannya sulit, tapi kalau memang di mindset dari awal saya ingin sembuh, saya mau berobat, pasti bisa sembuh.